Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisantos. Tema kali ini adalah tentang kisah-kisah sejarah para pejuang Islam di berbagai daerah sampai ke negeri lain. Bertujuan supaya kita tidak melupakan para pejuang-pejuang Islam, berkat jasa-jasanya hingga saat ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like dan share di berbagai medsos para sobat semua, agar kami terus semangat menyampaikan tentang kisah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia hingga ke negeri lain. Ini dia kisahnya. Prabu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah duta Raden Patah sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Prabu Brawijaya V meneteskan air mata mendengar banyak penduduk dan rakyat yang tak berdosa, juga harus meregang nyawa karena kepicikan. Keraton megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan, tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, marah, geram, semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga mengaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabu Brawijaya V berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit, seketika semua yang hadir memincingkan mata. Seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau meminta nasihat. Beberapa penasehat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan, karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa Sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini, raja-raja Majapahit tidak pernah melakukan itu. Bila wibawa Sang Prabu telah jatuh, dengan sendirinya, para pengikut Sang Prabu akan berani juga bermain-main dengan Sang Prabu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi. Para pembangkang yang radikal dan militan akan muncul di mana-mana bak jamur. Tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah Sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri? Sebaiknya Sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu menghela nafas. Sunan Kalijaga mohon bicara. Apabila memang Sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogyanya Sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan merebut. Sebab bila hal itu sampai terjadi, tidak bisa dibayangkan, tanah Jawa akan banjir darah lagi. Dukungan kekuatan militer bagi Sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara, tidak bakalan tanggung-tanggung lagi. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi di depan mata. Hal itu dikarenakan selama kerajaan Majapahit berkuasa, ratusan kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya yang diayomi dan dijaga, justru dapat ikut berkecamuk, mereka akan ikut berperang melawan Raden Patah. Dipastikan kekacauan tambah melebar ke pulau-pulau yang ada di mana-mana. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodori buah simalakama, dimakan mati tidak dimakan pun mati. Sejenak, Sang Prabu berunding dengan para penasehat beliau yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian, beliau menyatakan kepada Sunan Kalijaga hendak merundingkan hal ini dengan para penasehat lebih dalam lagi. Dan Sunan Kalijaga diperbolehkan menghadap esok hari lagi. Sunan Kalijaga dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam, dengan pengawalan ketat. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi, beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Lega Sunan Kalijaga mendengarnya. Namun apa yang akan dilakukan Sang Prabu agar seluruh putra-putra beliau mau merelakan tahta diduduki Raden Patah? Begitu Sunan Kalijaga meminta kejelasan langkah selanjutnya.
Sang Prabu mengatakan, beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya. Untuk berjiwa besar memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan. Terutama kepada keturunan beliau di Pengging, maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham, jadi yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan di Pengging karena hal itu ditemukan dalam prasasti dan naskah kuno yang masih tersimpan hingga kini. Kini, Sang Prabu yang mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijaga, apakah Demak Bintara bisa memberikan wilayah-wilayah otonomi khusus bagi para penguasa daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam? Bisakah Demak Bintara sebijak Majapahit dulu? Bukankah keyakinan yang dianut Raden Patah menganggap semua yang di luar keyakinan mereka adalah musuh? Sunan Kalijaga terdiam, dan setelah berpikir barang sejenak, Sunan Kalijaga berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan pemerintahan Demak Bintara. Dan itu berarti, mulai saat ini dan seterusnya, dia harus terpaksa ikut terjun ke dunia politik. Dunia yang dihindarinya selama ini. Tahta Kadipaten Tuban yang diserahkan kepadanya, dia berikan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasa Wulan. Prabu Brawijaya V bernafas lega karena dia percaya pada sosok Raden Sahid atau Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga juga menambahkan, Sang Prabu seyogyanya kembali ke Trowulan. Tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali. Sebab dengan adanya Sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau. Tahu bahwasannya beliau baik-baik saja. Sehingga seluruh pendukung beliau akan juga merasa tenang. Kembali Sang Prabu berunding dengan para penasehatnya, sejenak kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan ataupun tidak, stabilitas negara sepeninggal beliau tergulingkan dari tahta, mau tidak mau, tetap akan terganggu. Karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan oleh Raden Patah ini. Namun, jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Pembangkangan daerah per daerah pasti terjadi. Tapi, Sang Prabu menjamin, tanpa komando beliau penyatuan kekuatan Majapahit dari daerah per daerah tidak bakalan terjadi. Dan, beliau tidak perlu pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga resah. Bila Sang Prabu ke Bali, Sunan Kalijaga takut beliau akan berubah pikiran begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Mau tidak mau, Prabu Brawijaya harus bisa diusahakan pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga memutar otak. Sunan Kalijaga tahu, hati Prabu Brawijaya sangat lembut. Dan kini, Sunan Kalijaga akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar, se-Nusantara. Tidak ada jaminan bagi Sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijaga memohon, Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan. Mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijaga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi jika Sang Prabu tetap hendak ke Bali. Diam-diam, Prabu Brawijaya berpikir. Diam-diam hati beliau terketuk. Kata-kata Sunan Kalijaga memang ada benarnya. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau memutuskan pertemuan untuk sementara disudahi. Sunan Kalijaga diminta kembali ke tempatnya untuk sementara waktu. Dan, Prabu Brawijaya ingin menyendiri. Ingin merenung tanpa mau diganggu oleh siapapun. Ketika malam menjelang, Sang Prabu memanggil Sabdo Palon dan Naya Genggong. Bertiga bersama-sama membahas langkah selanjutnya. Dan, ketika malam menjelang puncak, Sabdo Palon dan Naya Genggong berterus terang, mereka berdua menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya. Diiringi semburat cahaya lembut, Sabdo Palon dan Naya Genggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperanjat, serta-merta beliau menghaturkan hormat bersembah. Kini, malam ini, untuk pertama kalinya, Sang Prabu Brawijaya bersimpuh. Siapa mereka? Masih rahasia. Sabdo Palon dan Naya Genggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara. Semenjak hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik yang paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi. Kebenaran yang mutlak dianggap sebagai milik golongan tertentu. Dharma diputar balikkan. Sampah-sampah seperti ini akan terus tertumpuk sampai 500 tahun ke depan. Dan bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya. Alam akan membersihkannya. Nusantara akan terguncang.
gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudera naik ke daratan, gunung berapi memuntahkan laharnya berganti-gantian, musibah silih berganti, datang dan pergi. Bila waktu itu tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi, yang kesadarannya masih rendah untuk sementara waktu disisihkan dahulu atau akan dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabdo Palon dan Naya Genggong akan muncul lagi, kembali ke Nusantara. Sabdo Palon dan Naya Genggong akan merawat tumbuhan kesadaran dari mereka-mereka yang terpilih. Sabdo Palon dan Naya Genggong akan menjaga tumbuhan budi yang mulai bersemi itu. Itulah saatnya agama budi, agama kesadaran akan berkembang biak di Nusantara pada waktu itu. Dan Nusantara, pelan tapi pasti, akan dapat meraih kejayaannya kembali di masa depan. Memang sudah menjadi garis karma kehendaknya, mereka-mereka saat ini berkuasa di Nusantara. Prabu Brawijaya tidak ada gunanya mempertahankan sifat Buddha. Prabu Brawijaya lebih baik menuruti kehendak mereka-mereka yang tengah berkuasa. Kelak Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi, 500 tahun kemudian. Menangislah Prabu Brawijaya. Semalaman beliau menangis. Semua rahasia masa depan Nusantara, dijabarkan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong. Keesokan harinya, beliau memanggil Sunan Kalijaga. Di hadapan seluruh yang hadir, beliau menyatakan hendak kembali ke Trowulan. Dan yang lebih mengagetkan, beliau menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangah mendengar keputusan Sang Prabu. Beberapa penasehat, pejabat dan kepala pasukan Bayangkara, bersujud sambil menangis haru. Mereka memohon agar Sang Prabu mencabut kembali sabda yang telah beliau keluarkan. Situasi tegang, sedih, bingung. Sabdo Palon dan Naya Genggong angkat bicara. Di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir, mereka mengucapkan sebuah sumpah, bahwasanya 500 tahun kemudian, mereka berdua akan kembali. Inilah yang lantas dikenal dengan jangka Sabdo Palon Noyo Genggong oleh masyarakat Jawa sampai sekarang. Selesai mengucapkan sumpah mereka, Sabdo Palon dan Naya Genggong mencium tangan Sang Prabu Brawijaya. Sabdo Palon berbisik, 500 tahun lagi, Ananda akan bertemu dengan kami kembali. Sekarang sudah saatnya kita berpisah. Selamat tinggal Ananda. Sabdo Palon dan Naya Genggong menyembah hormat, lalu bergegas keluar dari ruang pertemuan. Semua yang hadir masih bingung melihat peristiwa ini. Di antara mereka, ada beberapa yang ikut menyembah, melepas lencana mereka dan memohon maaf kepada Sang Prabu untuk undur diri. Bagaikan tugu dari batu, Sang Prabu Brawijaya V diam tak bergerak. Tinggal beberapa orang yang ada di depan beliau. Beberapa pasukan Bayangkara yang memutuskan untuk setia tetap mengiringi Sang Prabu. Juga ada Sunan Kalijaga, yang masih pula ada di sana. Setelah kediaman beliau yang lama, Sunan Kalijaga memberanikan diri menanyakan keputusan Sang Prabu tersebut. Sang Prabu menjawab, semua memang harus terjadi. Mendengar sabda Sang Prabu, Sunan Kalijaga segera mendekat kepada beliau. Sunan Kalijaga memohon dengan segala hormat, apabila Sang Prabu benar-benar ikhlas menyerahkan tahta kepada Raden Patah, maka beliau harus rela melepaskan mahkota beserta pakaian kebesaran beliau sebagai Raja Diraja. Sejenak Sang Prabu masih ragu, namun ketika sekali lagi Sunan Kalijaga memohon keikhlasan beliau, maka Sang Prabu menyetujuinya. Inilah simbolisasi rambut beliau dipotong oleh Sunan Kalijaga. Pada kali pertama, rambut beliau tidak bisa putus. Dan pada kali kedua, barulah bisa putus. Tidak menunggu waktu lama, berangkatlah rombongan Prabu Brawijaya V yang terdiri dari sedikit pasukan Bayangkara dan Sunan Kalijaga beserta para santri menuju Trowulan. Sesampainya di Trowulan, seluruh masyarakat Majapahit menyambut dengan penuh sukacita. Berita pun menyebar senusantara kepada ratusan kerajaan-kerajaan kecil di bawah Majapahit. Keadaan mulai berangsur membaik ketika Sang Prabu Brawijaya mengeluarkan maklumat agar semua pertikaian dihentikan.
Disusul kemudian, keluar maklumat serupa dari para ulama Demak Bintara, yang memfatwakan peperangan sudah berhenti, diharamkan membunuh mereka yang telah kalah perang. Kondisi anarkisme, berangsur-angsur menjadi kondusif. Stabilitas untuk sementara waktu kembali normal. Stabilitas yang dibawa dari Blambangan ini, membuat Sunan Kalijaga, sebagai suatu kenangan keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak memberikan nama baru kepada Blambangan, yaitu Banyuwangi. Disimbolkan, Sunan Kalijaga membawa sepotong bambu, kemudian dia mengisinya dengan air kotor waktu masih di Blambangan. Begitu sesampainya di Trowulan, air dalam bambu itu berubah menjadi jernih dan wangi. Bambu adalah lambang dari sebuah negara, air kotor yang diambil Sunan Kalijaga adalah masalah yang dibuat oleh orang-orang yang sekeyakinan dengan Sunan Kalijaga sendiri. Air yang berubah jernih setibanya di Trowulan melambangkan kembalinya stabilitas negara. Bergiliran, para putra Prabu Brawijaya datang ke Trowulan termasuk Adipati Handaya Ningrat dari Pengging beserta Ki Ageng Pengging, putranya. Raden Bondan Kejawen dari Tarub. Juga ada Raden Batara Katong dari Ponorogo. Raden Lembu Peteng dari Madura, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan Raden Patah sendiri. Di hadapan seluruh putra-putra beliau, Sunan Kalijaga menyampaikan amanat Sang Prabu agar pertikaian dihentikan. Dan agar Raden Patah diikhlaskan menduduki tahta Demak Bintara. Seluruh putra-putra beliau wajib menerima dan mentaati keputusan ini. Kepada Sunan Kalijaga, Sang Prabu Brawijaya memberikan amanat untuk mendampingi keturunan beliau yang ada di Tarub yaitu Raden Bondan Kejawen dan keturunan beliau yang ada di Pengging. Terutama kepada Raden Bondan Kejawen, Prabu Brawijaya telah mengetahuinya dari Sabdo Palon dan Naya Genggong, bahwa kelak dari keturunannya, akan lahir raja-raja besar di Jawa. Dinasti Raden Patah dan dinasti dari Pengging, tidak akan bertahan lama. Prabu Brawijaya bahkan membisikkan kepada Sunan Kalijaga, bahwa Demak hanya akan dipimpin oleh 3 orang raja. Setelah itu akan digantikan oleh keturunan dari Pengging, cuma 1 orang raja. Lantas digantikan oleh keturunan dari Tarub. Banyak raja akan terlahir dari keturunan dari Tarub. Ramalan ini terbukti, Demak hanya diperintah oleh 3 orang sultan, yaitu 1. Raden Patah. 2. Sultan Yunus. 3. Sultan Trenggana. Setelah itu terjadi pertumpahan darah antara kubu Abangan dengan kubu Putihan. Dan Jaka Tingkir tampil ke muka. Jaka Tingkir adalah keturunan dari Pengging. Tapi tidak lama, keturunan dari Tarub yaitu Danang Sutawijaya, yang kelak dikenal dengan gelar Panembahan Senopati Ingalaga Mentaram akan tampil ke muka menggantikan keturunan Pengging. Panembahan Senopati inilah pendiri Kesultanan Mataram Islam, yang sekarang terpecah menjadi Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran dan Paku Alaman. Tidak berapa lama kemudian, Prabu Brawijaya jatuh sakit. Dalam kondisi akhir hidupnya, Sunan Kalijaga dengan setia mendampingi beliau. Kepada Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya berwasiat agar di pusara makam beliau kelak apabila beliau wafat jangan dituliskan nama beliau atau gelar beliau sebagai Raja terakhir Majapahit. Melainkan beliau meminta agar dituliskan nama Putri Campa saja. Ini sebagai penanda kisah akhir hidup beliau, juga kisah akhir kerajaan Majapahit yang terkenal di pelosok Nusantara dan di jagat dunia. Bahwasanya, beliau telah ditikam dari belakang oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati atau Putri Campa, dan beliau diperlakukan serta tidak dihargai lagi. Sebagai seorang laki-laki oleh Raden Patah, putra dari darah dagingnya sendiri. Sunan Kalijaga sedih mendapat wasiat seperti itu. Namun begitu beliau wafat, wasiat itu pun dijalankan. Seluruh putra dan putri beliau berkabung. Seluruh masyarakat Nusantara berkabung, dan kehancuran Majapahit, kerajaan besar ini dikenang oleh masyarakat Jawa dengan kalimat sandi yang menyiratkan angka-angka tahun sebuah kejadian, Surya Sengkala, yaitu sirna ilang kertaning bumi. Sirna berarti angka 00, ilang berarti angka 00, kerta berarti angka 4 dan bumi berarti angka 1. Dan apabila dibalik, akan terbaca 1400 tahun Saka atau 1478 Masehi. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya V, yaitu Raden Kertabumi, Bre Kertabumi. Inilah kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat indah dalam mengenang sebuah kejadian penting. Dan Raden Patah alias Jinbun yang bergelar Senapati Jimbun atau Panembahan Jimbun, memindahkan pusat pemerintahannya ke Demak Bintara. Dia dikukuhkan. Keinginan orang-orang Islam akhirnya terwujud. Demak Bintara menjadi kekhalifahan Islam pertama di Jawa.
Tapi, pemberontakan dari berbagai daerah tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Demak. Wilayah Majapahit yang dulu luas, kini terkikis habis. Praktis, wilayah Demak Bintara hanya sebatas Jawa Tengah saja. Kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian seolah menjauh dari Demak Bintara. Darah terus dan terus dan terus dan terus tertumpah tiada habisnya. Perebutan kekuasaan silih berganti. Nusantara semakin terpuruk, semakin tenggelam di peta perpolitikan dunia, negara asing sebagai penjajah pun tertawa riang gembira. Disusul kemudian, pada tahun 1596 Masehi, Belanda mulai datang ke Jawa. Nusantara semakin menjadi bangsa mental kerupuk. Terlihat kering, padahal melempem. Semenjak Majapahit hancur, berikut beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ikut musnah di bawahnya, hingga sekarang, kemakmuran hanya menjadi mimpi belaka bagi anak bangsanya. Kapan Majapahit Emperor bangkit lagi? Kapan Nusantara akan disegani sebagai kerajaan macan lagi? Menangislah membaca sejarah bangsa kita. Menangislah kalian karena kalian sendiri yang telah lalai. Persatuan dan kesatuan selama ribuan tahun dari satu darah walau berbeda-beda fisik, kepercayaan, suku, ras dan golongan, tiba-tiba berubah membuat kita menjadi mudah iri hati, dengki dan benci kepada saudara senusantara lainnya. Selama itu, ratusan kerajaan kita selalu bersatu menjadi satu, kini terkotak-kotak bagai sebuah lidi yang mudah patah. Bahkan banyak kerajaan yang telah hilang. Sejarah memang lebih banyak ditulis para pemenangnya. Namun, sejarah adalah fakta, dan fakta tak bisa dilenyapkan, karena fakta adalah sejarah. Sumber, Damar Sasyangka, FV4FA@WordPress, Wikipedia, Wikimedia, berbagai sumber editor Indo Crop Circles.